Send 3rd platoon in to mop up. Halo sobat semuanya dimanapun kalian berada. Tak bosan saya mendoakan semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film epik yang berlatar pada Perang Dunia Kedua yang mengisahkan tentang sekelompok tentara Amerika berkulit hitam dari Batalion Tank ke-761 yang dikenal dengan pasukan The Black Panthers. Dibentuknya pasukan ini bermula hanya untuk dijadikan pasukan cadangan yang bertugas untuk menjinakkan ranjau darat. Tetapi seiring berjalannya waktu, pasukan ini menunjukkan eksistensinya sebagai prajurit kulit hitam yang sangat disegani di kalangan militer Amerika. Pencapaian mereka tak lepas dari keberhasilannya setelah menyelamatkan seorang pilot US Air Force yang hilang akibat ditembak jatuh oleh pilot Luftwaffe Jerman, serta menyelamatkan komandannya yang hilang akibat disandra oleh pasukan elit SS. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Come Out Fighting. Berlatar pada masa-masa akhir Perang Dunia Kedua di wilayah Eropa. Kala itu pasukan sekutu telah berhasil memukul mundur jauh pasukan Jerman sampai ke kota Metz, Prancis. Untuk itu pasukan US Air Force berusaha mengerahkan dua orang pilotnya, yang mana salah satunya bernama Letnan Frank Ross. Mike, there's a train down here. Thanks for reminding me again. Tujuan misinya yaitu untuk menghancurkan sebuah kereta pengiriman kendaraan lapis baja milik Jerman yang akan dikirim ke wilayah Prancis. Dan dalam misi itu, pada akhirnya kedua pilot Amerika tersebut berhasil menghancurkan targetnya. Namun tak berselang lama dari kejadian itu, muncullah salah satu pesawat pemburu Jerman bermesin jet pertama dalam masa Perang Dunia Kedua, yaitu pesawat Messerschmitt Me-262 buatan Jerman. Pesawat ini dikenal dengan kecepatannya dalam bermanuver, maka tak heran apabila pesawat ini dijuluki sebagai Squelby atau burung walet versi pesawat pemburu. Kala itu, dua pilot US Air Force sadar akan perbandingan pesawat mereka yang masih menggunakan pesawat P-51 Mustang. Akibatnya salah satu pilot US Air Force harus tertembak jatuh hingga dirinya tewas secara mengenaskan. Letnan Ross seketika menjadi panik dan tak tahu lagi bagaimana cara mengalahkan pesawat Jerman itu. Akibatnya pesawatnya juga berhasil ditembak sehingga mengalami loss of aircraft control yang menyebabkan mesinnya mati total. Dalam kepanikannya itu, Letnan Ross mau tak mau harus menghancurkan pesawat Jerman dengan cara menabrakannya ke sayap pesawat musuh. Alhasil kedua pilot itu berhasil jatuh bersamaan. Namun untung saja, Letnan Ross dibekali dengan parasut yang membuat dia mampu terselamatkan dalam insiden itu. Walaupun tetap saja dirinya harus mengalami nasib sial karena mendarat di zona musuh. Beberapa minggu kemudian, hilangnya Letnan Ross di wilayah zona musuh tak mendapat respon positif dari pihak Amerika, sehingga menyebabkan kabar tersebut menjadi simpang siur. Di saat yang sama, tentara Angkatan Darat Amerika sedang melakukan patroli kecil, yang mana dalam patrolinya itu, mereka harus terkendala oleh ladang ranjau. Seseorang bernama Letnan A.G. Branson selaku komandan di sana meminta bantuan dari unit cadangan dari Batalion Tank ke-761 Amerika yang kala itu dipimpin oleh Letnan Robert Hayes. Batalion ini dikenal akan semua personilnya yang memiliki warna kulit gelap. Tak heran apabila pasukan ini dijuluki sebagai Black Panthers dengan motonya yaitu Come Out Fighting. Walaupun prioritas tugas dari pasukan ini hanya sebagai penjinak ranjau, maka wajar bila mana mereka selalu mendapat perintah pertama sebagai tameng di garda terdepan.
Sebelum batalion ini diterjunkan untuk menjinakkan ladang ranjau, Letnan Hayes terlebih dulu memastikan kepada Letnan Branson bahwa area ini sudah disterilkan dari ancaman pihak musuh, walaupun sebetulnya ternyata area tersebut belum disterilkan sama sekali. Akibatnya pasukan Amerika seketika diserang oleh senjata-senjata pasukan elit Jerman, yaitu pasukan SS dari divisi Panzer ke-15 yang dipimpin oleh Kapten Hans Schulz. Sontak saja pada saat itu, Letnan Hayes terjebak di antara desingan senjata musuh serta ranjau darat yang sangat mematikan. Dia langsung memerintahkan kepada wakilnya yang bernama Sersan A.G. McCarran atau biasa disapa Red untuk membalas serangan. Hingga kontak senjata antara pasukan Black Panthers melawan pasukan SS Jerman pun tak bisa dihindarkan lagi. Dalam pertempuran epik itu, pasukan Black Panthers terus menekan pasukan SS Jerman agar bisa memberikan ruang perlindungan kepada komandannya yang sedang terjebak. Hingga saat baku tembak mulai mereda, Sersan Red mengerahkan pasukannya untuk bergerak secara all out agar bisa membasmi tempat persembunyian pasukan SS. Alhasil dari strategi itu, mereka bisa menekan pasukan Jerman mundur lebih jauh. Bahkan kala itu sebagian pasukan SS berhasil ditangkap dan dijadikan tawanan. Setelah pertempuran sengit itu usai, Letnan Hayes melihat adanya potensi besar dari Sersan Red sebagai prajurit luar biasa dari kalangan prajurit berkulit gelap. Maka dia merekomendasikan kepada pimpinan tertinggi dari unit batalion tank 761 bernama Mayor Cash Anderson untuk memasukkannya ke dalam divisi pengintai utama. Tetapi rekomendasi itu sementara ditangguhkan karena ternyata Mayor Anderson sedang menangani kasus laporan tuduhan yang dilayangkan kepada Letnan Hayes saat dirinya diketahui sengaja melibatkan para prajurit berkulit putih untuk masuk ke dalam situasi berbahaya. Mendengar tuduhan itu, membuat Letnan Hayes dan Sersan Red merasa difitnah karena memang selama ini mereka telah menjalankan aturan sesuai SOP yang ditetapkan. Dari sana, Mayor Anderson meminta untuk memindahkan Letnan Hayes dari batalionnya ke dalam unit pengintai dari grup Charlie 49ER agar dirinya bisa membantu Letnan Hayes terlepas dari segala tuduhan. Dan atas peristiwa itu, kekosongan pimpinan dari batalion cadangan ke-761 untuk sementara waktu dipegang oleh Sersan Red. Mau tak mau, Letnan Hayes harus menjalankan perintah itu demi kebaikan dirinya sendiri serta batalionnya. Namun di sisi lain, pemindahan dirinya itu harus berdampak buruk setelah prajurit dari orang-orang kulit putih terus melakukan diskriminasi kepadanya tanpa sebab yang jelas. Kejadian itu memang wajar terjadi pada saat itu karena orang-orang kulit putih menganggap bahwa prajurit berkulit gelap adalah orang-orang yang berbeda level dengan mereka. Meskipun Letnan Hayes berpangkat perwira sekalipun, tapi tetap saja mereka mengucilkannya. Dalam kondisi itu, Letnan Hayes masih tetap bersabar menghadapi segala cobaannya. Sampai singkat cerita, situasi itu mulai beralih saat unitnya tersesat dalam sebuah misi pengintaian. Kala itu, Letnan Hayes berusaha untuk membantu atasannya, tetapi bantuannya itu ditolak secara mentah-mentah hanya karena bantuan itu berasal dari prajurit berkulit gelap. I'm familiar with the area. If you want, we should hit division a long time ago.
Di tempat lain di kubu pasukan Jerman, Kapten Hans Schulz berhasil menyerap gelombang radio komunikasi dari pasukan Amerika yang saat itu diketahui mereka telah mengerahkan pasukannya untuk sebuah misi pengintaian. Tanpa buang waktu, dia pun segera mengerahkan pasukannya untuk bergerak secara all out agar bisa menghadang pasukan Amerika yang sedang tersesat. Pushing our way to division. Pergerakan pasukan SS ternyata juga telah dirasakan oleh Letnan Hayes karena memang dia memiliki kemampuan lebih atas pendengarannya yang sangat tajam. Untuk itu dia segera memberitahukan kepada atasannya, tetapi lagi-lagi himbauannya itu tetap diabaikan. Whoa! You don't hear that? Akhirnya apa yang dirasakan oleh Letnan Hayes benar-benar terjadi. Tim Charlie 49IR disergap oleh divisi Panzer ke-15 SS Jerman secara mendadak. Tanpa adanya persiapan apapun, pasukan Amerika berhasil dilumpuhkan dalam sekejap oleh pasukan Jerman. Untuk itu, Letnan Hayes segera melaporkan situasi darurat itu kepada Divisi Komunikasi Amerika. Bahkan di sisi lain, Batalion Cadangan ke-761 juga mampu melacak gelombang radio komunikasi mereka sampai mereka mampu mendengar situasi berbahaya yang dialami oleh komandannya. Falling back into the woods. I repeat, we're falling back into the woods. Letnan Hayes berusaha sebisa mungkin untuk bertahan dari kepungan pasukan SS Jerman. Tetapi dia mulai tersadar bahwa dirinya saat ini sedang berada di zona musuh. Dan mau tak mau beliau harus lari dari medan pertempuran karena dalam pertempuran itu hanya menyisakan dirinya seorang diri. Di tempat lain, Sersan Red mencoba menghadap atasannya agar bisa diberikan wewenang untuk mengerahkan unit bantuan. Don't have the authority to send out a rescue party this time. Namun sayang permintaannya itu harus ditolak. Pasalnya Mayor Anderson tak mau mengambil risiko dengan kerugian yang lebih besar lagi. Terlebih kala itu posisi Letnan Hayes berada di zona musuh. Sersan Red tak tinggal diam. Dia berusaha meyakinkan pasukannya untuk tetap bisa bergerak meskipun harus melanggar perintah dari atasannya. Sebelum rencana itu dilakukan, Sersan Red harus terlebih dulu mencari logistik, suplai amunisi, dan sejumlah kendaraan taktis agar bisa memudahkan pergerakan mereka. Now, does anybody have any ideas for a plan? But you know what I say? We can't leave him out there, Sarge. Maka dari itu, seorang prajurit berpangkat rendah dari pasukan Black Panther bernama Private Michael Buttons yang dijuluki Salty memperkenalkan Sersan Red kepada Sersan Thomas dari unit pengantar surat agar dia bisa membantunya memberikan apa yang dibutuhkan oleh Sersan Red. Depends. What constitutes help? Well, look, Thomas. Look, that's why we use a damn good man. Awalnya Sersan Red tak punya harapan besar kepada sosok Thomas untuk bisa membantunya. Tetapi setelah dirinya diperkenalkan kepada komandan pasukan utama berkulit hitam bernama Sersan Warren Cressy dari Batalion Tank 761 Amerika, akhirnya Sersan Red percaya dan mulai bersemangat. Suppose you show us these tanks. I've never been too fond of taking orders. Pasalnya, beliau baru menyadari bahwa selama ini prajurit berkulit gelap bisa menjadi orang-orang yang bisa diandalkan. Apalagi Sersan Cressy mempunyai pasukan lapis baja dengan dipersenjatai oleh tank-tank Amerika seperti tank Sherman. Maka tak butuh waktu lama bagi Sersan Red untuk meyakinkan Sersan Cressy agar bisa membantunya. Dan pada akhirnya mereka berdua menjalin kesepakatan untuk bisa saling membantu. Son of Texas, training for war. That's my baby right there. Alamo. Di sisi lain, Sersan Thomas masih mencari solusi agar misi ini berjalan secara legal dengan cara memberitahukan sebuah informasi kepada Mayor Anderson bahwa pilot US Air Force yang hilang itu berada di dekat dengan posisi Letnan Hayes. Mayor Anderson pun mulai percaya, walaupun beliau tampak sangat kesulitan untuk mencari pasukan yang mau menjadi sukarelawan. Yeah, that's what I thought. A damn fine man. Redirecting their field artillery weren't our They push. say that pilot landed in the same sector. Anything else?
Dari sana, Sersan Thomas menyarankan untuk menggunakan pasukan cadangan dari Batalion Tank 761 di bawah pimpinan Sersan Red. Walaupun untuk menguatkan misi ini, Mayor Anderson terlebih dahulu harus meminta sebuah tanda tangan kepada seorang jenderal terkemuka bernama George S. Patton agar beliau bersedia untuk bertanggung jawab dalam misi ini. Those black tankers are damn proud to have you. I'm counting on you and your boys to get us in the map. Here we go! Setelah berhasil mendapatkan tanda tangan itu, Mayor Anderson segera menemui Sersan Thomas untuk mempersiapkan segala kebutuhan bagi unit yang terlibat. Maka setelah itu, selanjutnya dia akan menemui Sersan Red untuk membicarakan misi ini. It's a little late. I hope you're still finding your way out. Dalam pertemuan itu, Sersan Red sangat terkejut atas kehadiran atasannya. Awalnya mereka memperkirakan misi ilegalnya itu akan ditentang oleh Mayor Anderson. Tetapi secara tak disangka, Mayor Anderson akhirnya merestui misi penyelamatan itu, seraya memberikan surat tugas langsung di bawah naungan Jenderal Patton. Dengan satu syarat, yaitu mereka harus berhasil menemukan pilot US Air Force yang selama ini hilang. If you find an American pilot out there, bring him back as well. Trade all the accommodations in this army for Lieutenant Hayes. Di tempat lain, Letnan Hayes tak menyangka bahwa dirinya akan diselamatkan oleh Letnan Ross saat dia sedang diburu oleh pasukan SS Jerman. Dan dari pertemuan itu, mereka kemudian mulai berkenalan satu sama lain. Pilot? Yeah. You're lucky I was around. Still are Germans out there! Tetapi dalam pertemuan itu pula, ternyata diketahui bahwa mereka mempunyai cara pandang berbeda dalam membuat strategi untuk bisa keluar dari zona musuh. Sampai akhirnya Letnan Hayes memutuskan untuk berpisah. Walaupun tak berselang lama, setelah berpikir panjang, Letnan Hayes merubah keputusannya dan dia memilih untuk kembali menemui Letnan Ross. And don't follow me. I'm not trying to get you killed. Leave me a dumbass before you get me killed. Tetapi ternyata di saat yang sama, Letnan Ross sudah berada di dalam sebuah ladang ranjau. Maka seketika itu Letnan Hayes menunjukkan keahliannya dalam menjinakkan ranjau darat. Hingga pada akhirnya, beliau mampu menyelamatkan nyawa Letnan Ross. Just make sure to stay on the path that I just made. Doing war. It's not fair. Dari aksi penyelamatan itu, akhirnya kedua perwira tersebut menjadi sahabat sejati. Terlebih, Letnan Hayes tak menyangka bahwa Letnan Ross adalah sosok perwira yang tak memandang perbedaan warna kulit. Thanks for coming back. The name is Hayes. Robert Hayes. Lisa, she wanted to get married before I shipped out. Namun singkat cerita di sisi lain, pasukan Black Panther di bawah komando Sersan Red telah sampai di wilayah pemukiman pasukan Jerman. Tak hanya itu, pergerakan mereka juga mendapatkan support dari Sersan Crazy yang kala itu mengerahkan 4 unit tank Sherman. Dan pada malam harinya, aksi dari pasukan Black Panther pun dimulai. Diawali ketika Sersan Crazy berhasil menerobos masuk ke dalam sistem pertahanan pasukan Jerman tanpa terdeteksi. Akibatnya meriam-meriam dari tank Sherman bisa sangat leluasa memberikan serangan hingga pihak Jerman menderita kerusakan yang sangat parah. Dalam situasi kekacauan tersebut, Sersan Red mengerahkan pasukannya untuk menyerang secara all-out. Tujuannya agar pasukan SS Jerman tak bisa melakukan serangan balik terhadap pasukan Amerika. Alhasil strategi yang dirancang oleh pasukan Black Panther mampu menghancurkan sistem komunikasi pihak musuh dan berhasil menguasai area tersebut. Namun pada pagi harinya, ternyata pasukan SS Jerman di bawah seorang pemimpin yang sangat kejam telah berhasil melacak tempat persembunyian Letnan Hayes serta Letnan Ross. Mau tak mau mereka harus berusaha keluar dari tempat itu. Namun nahas, pergerakan mereka saat ini ternyata telah terkepung oleh pihak musuh. Apalagi persediaan amunisi mereka saat itu telah habis. Akibatnya Letnan Hayes dan Letnan Ross berhasil ditangkap dan terancam untuk dijatuhi hukuman mati. Walaupun diketahui sebelum tertangkap, Letnan Hayes sempat mengabari kepada unitnya bahwa mereka masih dalam kondisi selamat bersama pilot US Air Force yang menjadi target pencarian.
Dan dari sanalah komunikasi mereka ternyata berhasil diretas oleh pihak Jerman yang mengakibatkan posisi dari pasukan Black Panther juga dapat terlacak. Kapten Hans Schultz segera memanfaatkan situasi itu dengan mengerahkan divisi pansernya menggunakan strategi blitzkrieg atau serangan kilat. Tak tanggung-tanggung, mereka membawa 1 unit tank kelas ringan tipe Hetzer, 4 kendaraan lapis baja kelas half-track tipe SD KFZ 251, kendaraan pengangkut personil, serta kendaraan lapis baja kelas ringan lainnya. Untuk kekuatan di udara, Kapten Hans Schultz meminta bantuan kepada para pilot Luftwaffe agar bisa memberikan support. Para pilot itu menerbangkan 2 pesawat tipe Messerschmitt Bf-109. Walaupun di tengah misi itu, mereka harus terlebih dulu berhadapan dengan 4 tank Sherman yang sedang bergerak menuju pasukan Black Panther. Pertempuran itu berjalan dengan sengit, sampai-sampai Sersan Kresi sangat kesulitan menjatuhkan 2 pesawat Jerman. Tetapi setelah sekian lama berjuang, usahanya itu membuahkan hasil yang menyebabkan 2 pesawat Jerman dapat dipukul mundur. Hingga atas kejadian itu, Kapten Hans Schultz kini menyadari bahwa kini mereka tak bisa mendapatkan support dari udara. Hingga dengan terpaksa, dia harus melakukan serangan secara all out. Kala itu, Salty tak pernah memperkirakan bahwa tugasnya untuk menjaga benteng pertahanan itu akan begitu sulit karena dia harus berhadapan dengan alutsista-alutsista lapis baja pasukan Jerman. Terlebih pada saat itu pula, dia tak memiliki senjata anti-tank. Namun dalam kondisi sulit itu, Sersan Kresi akhirnya datang tepat waktu. Maka dia pun melesatkan meriam-meriam dari tank Sherman ke arah pasukan Jerman hingga pertempuran itu berjalan dengan sengit. Dalam pertempuran itu, Sersan Kresi mampu memberikan damage yang sangat hebat kepada pasukan Jerman yang sangat gencar dengan strategi blitzkriegnya, sampai pasukan elit SS memutuskan untuk melarikan diri, termasuk Kapten Hans Schultz yang terlihat sangat ketakutan. Sementara di tempat lain, Sersan Red bersama dengan unitnya terus bergerak secara senyap. Hingga tak lama kemudian dia mendengar suara tembakan yang berjarak sangat dekat. Dan setelah dicek, ternyata Sersan Red melihat komandannya yang kala itu akan dieksekusi. Hingga kemudian secara mendadak, Sersan Red bersama unitnya berhasil menyergap mereka. Walaupun dalam kondisi itu, perwira Jerman tak gentar akan ancaman dari pihak Amerika, bahkan dirinya langsung menantang Sersan Red untuk berduel 1 lawan 1. Mendapati tantangan itu, dengan senang hati Sersan Red melayaninya, apalagi duel itu disaksikan langsung oleh anak buah serta komandannya. Tak butuh waktu lama, dalam 1 gerakan saja Sersan Red berhasil melumpuhkan perwira Jerman, sekaligus membebaskan komandannya serta Letnan Ross. Walaupun setelah keberhasilan itu, lagi-lagi pasukan Black Panthers harus menghadapi pasukan SS yang tengah menunggunya dari arah luar, maka pertempuran jarak dekat pun kembali terjadi dengan begitu sengit. Send third platoon in to mop up. Is that a fucking tank? Dalam pertempuran itu, pasukan Black Panther berhasil menghancurkan beberapa tank Jerman serta menumbangkan pasukan SS. Namun Letnan Hayes mulai menyadari bahwa posisinya kini berada dalam zona berbahaya. Maka dari itu, mereka memutuskan untuk pergi dari wilayah itu. Kedatangan mereka membuat pasukan Black Panther sangat bahagia
Namun kebahagiaan itu hanya sementara. Pasalnya, mereka kembali mendapat serangan dari sebuah meriam tank Tiger yang kala itu dikemudikan oleh Kapten Hans Schultz. Get out! Disinilah skill pasukan Black Panthers diuji untuk bisa melawan keganasan tank Tiger Jerman yang dikenal sangat kuat. Walaupun usaha mereka belum juga membuahkan hasil, karena meskipun diserang dari berbagai arah, nyatanya tank Tiger yang sangat kuat itu masih tetap berdiri kokoh. Pasukan Black Panthers mulai merasa frustasi untuk bisa melumpuhkan tank Tiger Jerman. Namun tak berselang lama, rasa putus asa mereka terjawab setelah 2 pesawat P-51 Mustang Amerika berhasil menghancurkan tank Tiger tersebut. Be damned. Hold your fire. Red one, red one. Kegembiraan mulai pecah setelah pasukan Black Panther menyadari bahwa pilot pesawat itu adalah penerbang Tuskegee, yaitu sekelompok pilot Angkatan Udara Amerika berkulit gelap dari grup tempur ke-332 US Air Force yang dikenali dari ekor pesawatnya yang berwarna merah. Tuskegee Airmen. Negro pilot. Di akhir film ini, beberapa jam setelah pertempuran berdarah itu usai, Jenderal Patton memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pasukan Black Panthers karena telah berhasil menyelesaikan misi untuk membawa pulang Letnan Ross. Sebagai penghormatannya, Jenderal Patton merekomendasikan mereka menjadi prajurit utama dalam batalion tank ke-761 dan menjadi batalion pertama di Amerika yang diisi oleh orang-orang berkulit gelap. Terlebih, kini diskriminasi yang selama ini menimpa kepada mereka akan dihapuskan. Bahkan mereka kini berada langsung di bawah naungan Jenderal Patton. You are the first Negro tankers. Dari sinilah eksistensi pasukan Black Panthers mulai mencuat. Apalagi mereka mempunyai peranan besar dalam Battle of Bulge yang terjadi pada Desember 1944 sampai Januari 1945. Hingga dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.